Dikisahkan seorang pemuda bernama Lin Fen yang merupakan tokoh utama dari cerita tersebut. Namun, ia mempertanyakan kemalangan nasibnya karena merasa tidak ada tokoh utama lain di dunia ini yang bernasib seperti dirinya. Baru saja memunculkan diri di awal cerita, ia sudah langsung tewas mengenaskan akibat ditabrak mobil. Terlempar ke udara setelah hantaman keras, Lin Fen meratapi betapa tragis nasibnya. Niat hati keluar rumah sekadar untuk mencari ketenangan setelah putus cinta, ia justru berakhir ditabrak mobil. Tubuhnya kemudian menghantam jalanan aspal dengan keras hingga ia terkapar tak berdaya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dan bersimbah darah, ia menerka-nerka berapa banyak tulang di tubuhnya yang hancur, dan mulai pasrah bahwa kali ini nyawanya benar-benar tidak akan tertolong. Air mata pun mengalir dari sudut matanya saat ia membatin dengan penuh rasa tidak rela, menyadari di ambang ajalnya bahwa ia sungguh belum ingin mati. Di ambang kematiannya, Lin Fen sempat meratapi nasibnya yang masih perjaka, sebelum tiba-tiba sebuah suara misterius menyeletuk dan menyuruhnya menandatangani sesuatu jika ia tidak ingin mati. Terkejut mendengarnya, Lin Fen langsung tersadar dan kebingungan mencari tahu siapa yang baru saja berbicara kepadanya. Detik berikutnya, sesosok gadis berambut biru muda muncul di hadapannya sambil menyapa dengan ramah. Gadis berambut biru tersebut kemudian meminta Lin Fen untuk menandatangani kontrak registrasi sistem, sembari menjelaskan bahwa sudah ada klien yang membayar untuknya. Lin Fen dengan bingung bertanya tentang identitas sang gadis dan keberadaan dirinya saat ini, namun sang gadis justru memperingatkan dengan tegas agar ia tidak banyak bertanya jika tidak ingin dipukul. Tanpa pilihan lain, Lin Fen akhirnya menuliskan tanda tangannya di atas selembar kertas. Sesaat setelah selesai, sang gadis langsung memukul Lin Fen seraya mengucapkan selamat menggunakan sistem dengan gembira. Sementara Lin Fen berteriak protes dengan kesal karena merasa dirinya tetap saja dipukul meskipun ia sudah tidak bertanya lagi. Lin Fen perlahan mulai membuka matanya, dan disambut oleh seorang wanita yang terkejut melihatnya telah siuman. Dengan penuh rasa cemas, wanita itu langsung bertanya apakah ia baik-baik saja, mengingat kondisinya yang terkapar di aspal. Di dalam hatinya, wanita tersebut merasa sangat panik karena luka si pemuda tampak begitu parah, terlebih lagi mobil yang telah menabraknya melarikan diri begitu saja. Sementara itu, di tengah kesadarannya yang masih samar dan bersimbah darah, Lin Fen hanya bisa terbaring lemas, sambil bertanya-tanya dalam hati apakah kejadian aneh yang baru saja dialaminya tadi hanyalah sebuah halusinasi belaka. Lin Fen merenung di ambang ajalnya bahwa saat seseorang hampir mati, mereka memang benar-benar akan berhalusinasi. Namun, tiba-tiba sebuah layar virtual muncul di hadapannya yang mengumumkan bahwa sistem Genius Balala telah berhasil masuk dan sedang memuat prosesnya. Sistem tersebut kemudian memberikan ucapan selamat kepada Lin Fen selaku inang, serta menjanjikan akan membantunya menjadi sosok jenius tiada tanding nomor 1 di dunia. Menyaksikan layar virtual berwajah tersenyum yang mendadak muncul di atas tubuhnya yang bersimbah darah, Lin Fen hanya bisa membatin kebingungan mengenai hal aneh apa lagi yang sedang terjadi padanya. Layar sistem tiba-tiba berteriak kaget dan kesal setelah membaca data status yang menunjukkan bahwa inangnya, Lin Fen yang berusia 22 tahun, memiliki bakat tidak berguna dan tanpa kultivasi. Mendengar ejekan itu, Lin Fen merasa tidak terima dan dalam hatinya, memprotes bahwa dirinya adalah seorang mahasiswa sarjana dari Universitas Shenzhen yang bergengsi, sehingga pendidikannya sama sekali tidak bisa dibilang rendah. Namun, ia segera tersadar dan merenung mengapa ia harus meributkan hal tersebut di saat kondisinya sudah diambang kematian. Melihat situasi kritis sang inang, sistem akhirnya mengalah dan memutuskan untuk fokus membantunya bertahan hidup terlebih dahulu. Sistem mendeteksi bahwa Lin Fen sudah hampir mati, dan memperingatkannya untuk segera mengumpulkan poin agar bisa menukarkannya dengan item pemulihan bernama Layanan Kesehatan Komprehensif seharga 1000 poin. Sistem kemudian menjelaskan cara kerja pengumpulan poin tersebut, yaitu sang inang harus memicu emosi spontan yang melampaui batas harian orang lain, seperti rasa terkejut, marah, atau muak, untuk mendapatkan poin secara instan. Menutup penjelasannya, antarmuka sistem kembali memunculkan wajah tersenyum yang penuh semangat, seraya berseru agar pemuda itu segera bertindak. Lin Fen terdiam lesu sambil membatin bahwa situasi yang dihadapinya saat ini benar-benar omong kosong. Meski begitu, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memantapkan diri bahwa selama ada kesempatan untuk tetap hidup, ia harus mencobanya. Di saat yang sama, wanita di dekatnya dengan panik menawarkan diri untuk mengantarnya ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Lin Fen langsung teringat instruksi sistem, dan mulai menyusun rencana dalam hatinya untuk memanfaatkan emosi spontan demi mengumpulkan poin. Akhirnya, Lin Fen membulatkan tekadnya untuk mempertaruhkan segalanya demi bertahan hidup. Dengan wajah bersimbah darah dan ekspresi yang mengerikan, ia tiba-tiba menjulurkan lidahnya lalu mencengkeram tangan wanita di hadapannya sambil mendesis menuntut nyawa wanita tersebut. Tindakan nekat itu seketika membuat sang wanita sangat terkejut hingga berteriak histeris ketakutan karena mengira ada hantu. Akibat syok dan rasa takut yang teramat sangat, mata wanita itu langsung membelalak kosong dan tubuhnya seketika ambruk pingsan ke tanah.
Lin Fan bergumam meminta maaf kepada sang wanita yang jatuh pingsan di dekatnya. Setelah sistem menginformasikan bahwa ia baru saja mendapatkan 200 poin tambahan dari kepanikan wanita tersebut, sehingga total poinnya kini menjadi 210. Namun, sistem juga kembali mengingatkannya bahwa penukaran item penyembuhan tubuh masih membutuhkan total 1000 poin. Mengetahui hal itu, Lin Fan merasa putus asa dan membatin kebingungan kemana lagi ia harus mencari begitu banyak orang untuk dipicu emosinya. Apalagi dengan kondisi tubuhnya yang sudah hancur dan nyaris lumpuh ini. Akan tetapi, di tengah keputusasaan tersebut, perhatian sang pemuda tiba-tiba tertuju pada sesuatu di dekatnya yang seketika membuatnya terkesiap keheranan. Ternyata, Lin Fan melihat sebuah toilet umum yang terletak tidak jauh di depannya di bawah remang cahaya malam. Menyadari tempat tersebut bisa menjadi peluang terakhir untuk memicu emosi banyak orang demi mengumpulkan sisa poin yang dibutuhkannya, ia langsung membulatkan tekad dan berseru dalam hati bahwa ia akan mempertaruhkan segalanya demi bisa bertahan hidup. Di sisi lain, seorang wanita berambut pirang tampak sedang asyik berkaca sambil membenarkan riasan wajahnya saat hendak keluar dari toilet. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia merasakan sesuatu yang aneh, dan mendapati kakinya dicengkeram erat dari bawah. Di lantai, Lin Fan tampak menatapnya dengan pandangan kosong yang mengerikan sambil menyapa dengan nada merayunya yang lemah, memanggil wanita tersebut dengan sebutan kakak perempuan. Lin Fan semakin gencar melancarkan aksinya demi memicu emosi spontan dengan mematung, seraya memajukan bibirnya dan meminta ciuman secara mesum. Menyaksikan ekspresi mengerikan yang sangat dekat di depan matanya, wanita berambut pirang itu seketika terperanjat ketakutan dengan mata membelalak lebar dan keringat dingin yang mengucur. Menolak menjadi korban pelecehan, wanita tersebut langsung berteriak histeris dan memakinya sebagai sesosok cabul, lalu tanpa ragu melayangkan tendangan keras tepat ke arah wajah Lin Fan hingga ia terlempar ke belakang. Setelah wanita itu pergi melarikan diri sambil berteriak histeris, Lin Fan berhasil mengumpulkan 200 poin tambahan di layar sistemnya. Meski begitu, ia meratapi perbuatannya, karena merasa reputasi baik yang dibangunnya seumur hidup akan hancur lebur jika kejadian memalukan tersebut sampai tersebar luas. Di tengah kondisinya yang semakin kritis dan napas yang kian sesak, ia menolak untuk mati begitu saja dan bertekad akan terus bertahan selama masih ada secercah harapan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak menuju pintu masuk toilet wanita, seraya memantapkan hati bahwa keinginan untuk tetap hidup adalah alasan yang sudah lebih dari cukup baginya untuk menerobos ke dalam sana. Lin Fan kemudian mengintip ke dalam toilet wanita tempat beberapa orang sedang berkaca, seraya memantapkan hati untuk dengan berani melawan takdir demi kelangsungan hidupnya. Sesaat kemudian, sebuah jeritan histeris pun menggema memecah malam dari dalam toilet tersebut. Tak butuh waktu lama, sekelompok wanita langsung berlarian keluar dari bangunan dengan panik dan ketakutan, sambil meneriakinya sebagai lelaki cabul yang telah lancang menciumi kaki mereka. Aksi nekat Lin Fan akhirnya membuahkan hasil, karena sistem mengumumkan bahwa akumulasi poinnya telah sukses mencapai 1660. Tanpa mengulur waktu, sistem langsung mengonsumsi 1000 poin miliknya untuk ditukarkan dengan item, layanan kesehatan komprehensif, guna memulihkan kondisi tubuhnya. Sesaat setelah penukaran berhasil, proses pemulihan tanda-tanda vital pun segera dimulai, ditandai dengan munculnya lambang penambah darah di sekeliling tubuh Lin Fan yang kini sedang terbaring dalam proses penyembuhan. Lin Fan perlahan membuka matanya, dan merenung tak percaya bahwa ia benar-benar berhasil selamat dari kematian. Sistem kemudian memunculkan antarmuka berwajah jenaka sambil menyombongkan diri, dengan bertanya apakah kemampuannya sangat hebat. Melihat hal itu, Lin Fan sempat mengeluh kesal karena benda asing itu muncul lagi, yang langsung dibalas oleh protes sistem karena tidak terima disebut sebagai benda. Namun pada akhirnya, sambil tersenyum lega, Lin Fan dengan tulus meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada sistem karena telah menyelamatkan nyawanya, serta mengakui bahwa sistem tersebut memang benar-benar hebat. Sistem menanggapi pujian tersebut dengan bangga, seraya menyatakan bahwa dirinya adalah teknologi hitam yang melampaui pemahaman Lin Fan. Lin Fan kemudian penasaran dan bertanya dari mana asal sistem yang begitu hebat tersebut. Namun sistem mengaku tidak mengetahuinya dan hanya menegaskan bahwa mulai sekarang, inangnya adalah si pemuda ampas ini. Mengalihkan pembicaraan, sistem mengingatkan Lin Fan bahwa ia masih memiliki sisa 660 poin, lalu menawarkan fitur undian berhadiah yang bisa diikuti dengan biaya 100 poin perseruan, sembari bertanya apakah ia tertarik untuk mencobanya. Lin Fan memutuskan untuk mencoba peruntungannya, dengan menekan tombol undian di layar sistem sambil berkata. Sembari berbaring santai, ia pun bertanya-tanya dalam hati hadiah apa yang kira-kira akan didapatkannya dari teknologi hitam canggih tersebut. Tak lama berselang, sebuah benda tiba-tiba jatuh dari atas dan mendarat tepat di wajahnya. Ketika diambil dan dilihat dengan saksama, Lin Fan langsung melongo dengan mata membelalak tak percaya, karena hadiah zong yang didapatkannya ternyata hanyalah sepotong cakwe goreng. Lin Fan merasa penasaran sekaligus tidak puas dengan hasil undian pertamanya, sehingga ia memutuskan untuk mencoba lagi, dan lagi. Namun,
Setelah beberapa kali mencoba, sistem mengumumkan bahwa semua hadiah telah berhasil dikirimkan. Lin Fan langsung tertunduk lesu dengan ekspresi wajah yang menggelap, lalu mengeluh kesal karena hadiah yang diberikan oleh sistem ternyata hanyalah barang-barang tidak berguna yang acak-acakan. Terlihat sebuah pecut mainan, beberapa potong tulang kecil, serta sebuah alat penyedot toilet di lantai dekat tempatnya duduk. Mendengar protes tersebut, sistem dengan santai membela diri dengan menyatakan bahwa seorang jenius sekalipun tetap membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Lin Fan kembali memprotes hadiah yang didapatkannya sambil menunjuk ke lantai. Ia berkata bahwa ia masih bisa memahami fungsi dari cakwe dan alat penyedot toilet, tetapi ia mempertanyakan mengapa ia malah mendapatkan sebuah pecut kulit yang mencolok. Sistem pun segera meralat ucapannya, dengan menjelaskan bahwa benda itu sebenarnya adalah kemoceng bulu ayam. Meski sempat kesal, Lin Fan memutuskan untuk menekan layar sistem lagi untuk mengundi kembali. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya, karena sistem langsung memunculkan pemberitahuan selamat atas keberhasilannya memenangkan hadiah berupa kemampuan atau bakat baru, yaitu ahli pijat tingkat bintang 1. Sistem kemudian menggoda Lin Fan dengan bertanya apakah ia merasa senang dan bangga, sembari menyombongkan diri bahwa dirinya sangatlah berguna. Lin Fan merasa bakat baru yang didapatkannya sangat membosankan, yang kemudian langsung diprotes oleh sistemnya agar ia setidaknya menunjukkan sedikit rasa terkejut, serta membujuknya bahwa bakat tersebut akan terasa sangat luar biasa jika sudah dicoba. Namun, suasana seketika berubah menegangkan saat terdengar suara teriakan seseorang dari luar yang memanggil polisi dan melaporkan bahwa ada seorang pria mesum yang suka tiarap di lantai untuk mencium kaki orang. Mendengar hal itu, Lin Fan langsung terkejut dan panik, karena baru menyadari situasi buruknya setelah teringat bahwa tempat ia berada saat itu adalah toilet wanita. Lin Fan yang panik bertanya kepada sistemnya apakah masih ada teknologi hitam atau kemampuan rahasia lain yang bisa membantunya. Sistem langsung menjawab bahwa kemampuan itu ada, lalu menyarankan agar Lin Fan menukarkan sisa 150 poin yang dimilikinya dengan sebuah opsi yang tepat untuk membantunya keluar dari situasi sulit tersebut. Pada layar sistem, muncul sebuah pilihan kemampuan bernama Ahli Penyamaran 15 Detik yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Setelah Lin Fan memutuskan untuk menukarkan poinnya, seorang wanita langsung datang menggerebek bersama seorang petugas keamanan sambil berteriak menunjuk tempat tersebut. Namun, mereka justru dikejutkan oleh penampilan Lin Fan yang telah menggunakan kemampuan menyamarnya, dan berubah menjadi seorang gadis pelayan cantik berkostum merah putih lengkap dengan bando serta kalung lonceng. Dengan ekspresi wajah yang tampak lugu dan bingung, Lin Fan yang dalam wujud samaran itu kemudian bertanya dengan nada polos mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat tersebut. Sistem mengumumkan bahwa hitungan mundur penyamaran 15 detik telah dimulai. Sementara petugas keamanan dan para wanita di hadapannya merasa bingung dan mempertanyakan keberadaan si pria mesum, sistem tiba-tiba memberikan peringatan simulasi bahwa setelah waktu habis, pakaian wanita tersebut akan lenyap dan memperlihatkan bagian kaki asli Lin Fan yang berbulu lebat. Melihat visualisasi mengerikan dari sistem saat waktu menunjukkan sisa 13 detik, Lin Fan seketika langsung panik luar biasa, dan berteriak menegaskan bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan contoh simulasi seperti itu dalam situasi gentingnya. Ketika waktu penyamaran menunjukkan sisa 10 detik, salah satu wanita bertanya apakah ia melihat seorang pria mesum yang merangkak di lantai, yang kemudian dijawab oleh Lin Fan dengan nada feminin bahwa ia sama sekali tidak melihatnya karena baru saja masuk ke sana. Petugas keamanan yang ikut memeriksa di sisa waktu 8 detik pun merasa tidak menemukan orang yang dicari melainkan hanya melihat seorang gadis. Meskipun wanita lainnya tetap meyakinkan petugas bahwa pria berlumuran darah itu benar-benar ada di sana beberapa saat lalu. Saat waktu terus berjalan mundur hingga menyisakan 6 detik, wanita tersebut merasa heran karena targetnya tiba-tiba menghilang. Lin Fan yang mulai berkeringat dingin dalam wujud samaran gadis pelayannya, hanya bisa membatin dengan sangat panik agar wanita itu berhenti bicara dan segera pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, seorang wanita berambut coklat yakin bahwa pria mesum itu seharusnya masih berada di sekitar tempat tersebut. Lalu ia mengajak petugas keamanan untuk memeriksa keluar karena bisa jadi targetnya sudah melarikan diri ke sana. Ajakan tersebut disetujui oleh sang petugas, tepat ketika sisa waktu penyamaran Lin Fan tinggal 2 detik lagi, di mana bulu kakinya bahkan sudah mulai terlihat menyembul keluar dari balik kaos kaki panjangnya. Begitu hitungan mundur mencapai angka 0, kostum gadis pelayan tersebut seketika lenyap dan membuat Lin Fan kembali ke wujud aslinya yang setengah telanjang, bersimbah darah, dan lemas terduduk di lantai. Ia pun memuji kehebatan sistemnya yang bahkan sanggup menyediakan pakaian wanita, yang kemudian dibalas oleh sistem dengan ucapan terima kasih kembali yang santai. Sistem kemudian memberikan penjelasan penting, bahwa semua barang yang dijual di menu toko merupakan item sekali pakai, sementara fitur undian digunakan untuk mendapatkan bakat permanen yang nantinya akan disimpan ke dalam opsi menu bakat. Mendengar penjelasan tersebut, Lin Fan langsung melayangkan protes dengan kesal karena sistem tidak memberitahu hal itu sejak awal. Sistem kemudian membela diri dengan alasan bahwa ia juga baru saja diaktifkan,
dan saat ini masih dalam proses membiasakan diri dengan tugas-tugas operasinya. Sistem menjelaskan bahwa semakin banyak poin yang dikumpulkan Lin Fan, maka akan semakin besar pula kesempatannya untuk mengundi berbagai bakat yang luar biasa. Sistem juga menambahkan bahwa tugas utamanya adalah melatih Lin Fan menjadi seorang jenius, meskipun disisipi ejekan bahwa tingkat kesulitannya sangat tinggi, yang langsung diprotes oleh Lin Fan karena ia bisa mendengar ucapan tersebut. Menyadari potensi itu, Lin Fan mulai merenung bahwa jika ia bisa mengumpulkan poin yang cukup, mengubah jalan hidup dan menuju puncak kejayaan bukanlah sekadar mimpi belaka. Pada akhirnya, dengan sorot mata yang tajam dan serius, ia menyimpulkan bahwa ia perlu memicu emosi yang mendadak atau mengejutkan dari orang lain demi bisa mengumpulkan poin-poin tersebut. Beberapa saat kemudian, Lin Fan memutuskan untuk mencari tempat yang ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk orang, hingga ia akhirnya tiba di sebuah pasar malam Pujasera yang padat pengunjung. Kehadirannya seketika mengejutkan orang-orang di sekitar karena penampilannya yang mengenaskan. Dengan tubuh gemetar dan berlumuran darah, Lin Fan langsung duduk di salah satu meja sambil berteriak memanggil pemilik kedai untuk memesan satu porsi jeroan sapi lobak untuk dibungkus. Di tengah keterkejutan penjual dan para pengunjung yang melihatnya, Lin Fan menjelaskan dalam hati bahwa tindakannya memesan camilan malam setelah berhasil lolos dari maut ini bukanlah demi mengumpulkan poin sistem, melainkan sebuah awal dari sebuah kisah tentang bagaimana Lin Fan akan menjadi seorang jenius besar yang tak terkalahkan. Sementara itu, keputusannya untuk muncul di tempat ramai dengan tubuh bersimbah darah justru memicu kepanikan massal di pasar malam. Orang-orang di sekitarnya langsung berlarian ketakutan sambil berteriak histeris mengira ada bentrokan berdarah mafia atau gangster. Bahkan ada yang berteriak ketakutan mengira melihat hantu. Namun, di tengah kekacauan dan ketakutan orang-orang tersebut, efek kejutan yang ditimbulkannya justru berhasil memicu sistem untuk mendulang gelombang poin baru secara drastis bagi Lin Fan. Keesokan harinya, Lin Fan memperkenalkan dirinya sebagai seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Shenzhen. Sejak ayahnya menghilang saat bertugas sebagai tentara, ia berubah menjadi mahasiswa kurang mampu. Namun ia berhasil bertahan hidup dan membiayai kuliahnya dengan bekerja paruh waktu di sebuah kedai pangsit bernama Kedai Pangsit Super Lezat. Setelah bersusah payah, ia akhirnya berhasil mencapai tahun keempat kuliah dan sudah hampir lulus. Sambil membawa semangkuk hidangan dengan tubuh yang tampak gemetar, lemas, dan bermata panda, Lin Fan membatin bahwa orang-orang mungkin tidak akan percaya jika ia menceritakan alasan mengapa dirinya terlihat sangat lesu dan tidak bersemangat seperti itu. Setelah nyawanya diselamatkan oleh sebuah sistem ajaib malam sebelumnya dan melewati sebuah pertempuran besar yang berkepanjangan, Lin Fan merenung di tempat tidurnya. Diketahui bahwa pemilik kedai pangsit tempat ia bekerja merupakan rekan seperjuangan mendiang ayahnya di militer, yang berbaik hati mengizinkan Lin Fan untuk tinggal di dalam kedai tersebut sehingga ia bisa menghemat biaya asrama sekolahnya. Sambil berbaring menatap langit-langit kamar, Lin Fan merasa tak percaya bahwa kejadian luar biasa seperti di dalam komik benar-benar menimpa dirinya. Ia pun membatin bahwa meskipun sistem jenius Balala miliknya itu sedikit angkuh, sistem tersebut terbukti sangat hebat karena dirinya yang hampir tewas tertabrak bisa kembali pulang dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sambil berbaring, ia mengamati bahwa bakat pertama yang berhasil ia dapatkan adalah pijat, dan deretan bintang di belakangnya kemungkinan besar mengindikasikan tingkatan untuk peningkatan level. Lin Fan juga berspekulasi bahwa tumpukan tanda tanya pada layar antarmuka tersebut menandakan adanya peluang untuk memperoleh lebih banyak bakat baru di masa depan, yang kemudian membuatnya merenung sendirian di kegelapan malam sembari memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan sistem tersebut. Lin Fan mulai membayangkan masa depannya dengan mempertanyakan arah hidup yang akan ia pilih menggunakan kekuatan sistem tersebut. Ia merenungkan apakah dirinya harus menjadi seorang pahlawan super berkostum merah ala pahlawan fiksi yang bertugas menyelamatkan dunia dari serangan monster raksasa. Di sisi lain, muncul pula hayalan alternatif yang jauh berbeda di dalam benaknya, yaitu apakah ia justru harus memilih jalan untuk menjadi seorang Raja Iblis Agung yang memerintah dunia, duduk di singgasana megah dengan dikelilingi wanita-wanita cantik, serta membuat banyak orang tunduk bersujud di hadapannya. Lin Fan teringat kembali pada pesan menyakitkan dari mantan kekasihnya, Bai Siki, yang memintanya untuk tidak membujuknya lagi dan mengaku telah berbohong tentang merayakan Natal bersama sahabat perempuan, padahal ia menginap di villa seorang pria kaya. Pesan kejam yang menyatakan bahwa hanya pria mapan yang memiliki daya tarik serta ajakan untuk putus itu membuat kata, mencari uang, terus membayangi pikiran Lin Fan di malam hari. Hal tersebut seketika memicu imajinasi liar di otaknya, tentang bagaimana ia bisa menghasilkan uang menggunakan kemampuan pijatnya. Ia membayangkan dirinya bekerja di sebuah panti pijat mewah dan memberikan pijatan punggung yang sangat piawai kepada seorang wanita cantik berambut pirang hingga wanita itu mendesah kesenangan. Masih dalam hayalannya yang menggebu-gebu, Lin Fan membayangkan dirinya yang mengenakan seragam tukang pijat bernomor 66 dengan percaya diri mempromosikan keahliannya agar wanita itu kembali menggunakan jasanya. Sembari tersenyum mesum di tempat tidur karena yakin teknik pijatannya akan selalu sukses memanjakan para pelanggan. Hayalan mesum Lin Fan seketika buyar setelah ia disengat listrik secara mendadak hingga memperlihatkan bayangan kerangkanya yang berteriak kesakitan. Masih dalam kondisi lemas, berasap, dan berambut kusut akibat sengatan tersebut,
Lin Fan hanya bisa bergumam syok menahan kesal atas apa yang baru saja menimpanya. Sistem digitalnya kemudian muncul dengan ekspresi wajah marah di layar, lalu memaki Lin Fan sebagai pria mesum dan sampah masyarakat, sembari menegaskan bahwa bakat yang diberikan oleh sistem bukanlah untuk digunakan melecehkan atau menggoda perempuan. Lin Fan yang merasa tidak terima langsung memprotes sistem dengan kesal, bersikeras bahwa dirinya tidak berniat mesum karena apa yang dibayangkannya adalah pijat formal yang sah. Namun, sistem dengan ekspresi cemberut langsung menyangkal pembelaan tersebut, dan mempertanyakan alasan mengapa detektornya mendeteksi detak jantung Lin Fan yang berdegup sangat kencang. Terpojok oleh argumen sistem, Lin Fan yang tampak dongkol akhirnya berseru dengan nada jengkel bahwa tidak masalah jika ia menggunakan kemampuan pijat tersebut pada tubuhnya sendiri. Lin Fan kemudian membuka beberapa folder video komputer, salah satunya berjudul, Pertempuran Jet Tempur Pemadam Kebakaran Sayap Baja Avi. Lin Fan lalu terlihat merobek sebuah tisu gulung dan duduk terdiam di depan layar laptop yang menyala di dalam kamarnya yang gelap. Ia pun menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukannya demi menghibur dan menyembuhkan jiwanya yang terluka setelah dicampakkan oleh sang kekasih, di mana ia kemudian tampak memegang erat-erat sebuah tuas kendali atau joystick permainan. Kelanjutan dari aktivitas malam Lin Fan ternyata adalah bermain game simulasi pertempuran udara. Ia menyebutkan bahwa satu-satunya pertempuran di Cakrawala adalah bermain game pesawat, sementara Lin Fan membayangkan dirinya secara intens menjadi pilot jet tempur sungguhan yang sedang melakukan aksi kejar-kejaran dan menembaki pesawat musuh. Ia berteriak puas saat berhasil menembak jatuh pesawat musuh hingga meledak di udara. Namun, Lin Fan memperingatkan bahwa aksi tersebut berbahaya dan tidak boleh ditiru tanpa panduan ahli. Namun, akibat begadang semalaman suntuk memainkan game tersebut, Lin Fan berakhir dengan wajah yang sangat lesu, pucat, dan bermata panda keesokan harinya. Ia pun merenung dan membatin dengan penuh penyesalan. Apakah menggunakan sistem seperti ini rasanya agak terlalu menyia-nyiakannya? Sementara itu Paman Li, selaku pemilik kedai pangsit, salah mengira alasan di balik wajah lesu Lin Fan. Saat melihat Lin Fan yang tampak sangat tidak bersemangat hari itu, Paman Li justru terharu hingga menangis drama. Ia mengira Lin Fan kelelahan karena begadang semalaman untuk belajar, bahkan memujinya sebagai anak baik yang bekerja keras sambil menuntut ilmu. Di sisi lain, Lin Fan melihat bahwa dirinya kini memiliki 1343 poin, lalu memutuskan untuk melakukan undian baru karena merasa kemampuan memijat yang didapat sebelumnya tidak berguna. Namun, setelah sistem mulai memutar roda undian, Lin Fan justru dibuat terkejut dan syok karena hadiah yang keluar ternyata hanyalah semangkuk pangsit hangat. Merasa sangat kesal dan merasa dikerjai oleh sistem yang dianggapnya menipu tersebut, ia pun mengomel frustrasi sambil terus menekan layar virtualnya untuk melanjutkan undian berikutnya. Lin Fan merasa sangat kesal dengan hasil undian sistem yang tidak masuk akal, karena poinnya terkuras habis hanya demi tumpukan mangkuk pangsit yang memenuhi ruangan. Ia pun memprotes sistem virtual tersebut dengan frustrasi, meratapi hilangnya 1.200 poin berharga miliknya untuk barang yang sama sekali tidak sesuai dengan harapannya. Di sisi lain, sistem dengan ekspresi datar merespons bahwa probabilitas undian tersebut sepenuhnya acak dan adil, lalu menghiburnya bahwa dengan sisa 100 poin lebih yang ia miliki, ia masih bisa mencoba satu kali lagi yang mana mungkin saja ia akan beruntung mendapatkan sesuatu yang bagus. Lin Fan merasa sangat putus asa dan menangis sambil menggerutu tentang betapa buruknya sistem tersebut. Namun ia tetap memutuskan untuk menyelesaikan undian terakhirnya. Di luar dugaan, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul dan mengucapkan selamat karena ia berhasil mendapatkan sebuah bakat atau kemampuan khusus. Hal tersebut seketika membuat Lin Fan terkejut dan terbelalak tidak percaya, sampai-sampai ia hanya bisa tertegun lekat-lekat menatap layar virtualnya. Namun, suasana di dalam kedai pangsit tiba-tiba terganggu ketika sebuah teriakan lantang memanggil nama Lin Fan, yang bahkan membuat seorang kakek berambut putih menghentikan suapannya di tengah jalan. Ternyata, yang datang adalah Xiao Chao, tuan muda dari grup Xiao sekaligus penguasa kampus Universitas Shenzhen, yang datang bersama Bai Siki, mantan pacar Lin Fan. Dengan nada sombong dan merendahkan, Xiao Chao mengejek Lin Fan dengan menyebutnya sebagai pecundang yang rupanya bekerja paruh waktu di tempat tersebut. Sementara Bai Siki yang menggandengnya tampak cemas dan mengingatkan kekasih barunya itu bahwa ia mungkin masih setengah mabuk. Sang pemilik kedai dengan ramah menyambut kedatangan Xiao Chao, dan merasa terhormat atas kehadiran tuan muda tersebut untuk sarapan di tokonya. Namun, Xiao Chao dengan angkuh menepi sambutan tersebut, menyatakan bahwa tidak mungkin ia sudi makan di kedai sekecil itu, lalu menyuruhnya menyingkir karena ia sedang tidak berbicara dengannya. Sambil melangkah maju menghampiri Lin Fan dengan seringai sombong, Xiao Chao memanggilnya dengan sebutan pecundang dan menyatakan bahwa hari ini ia datang khusus untuk memberinya sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan. Xiao Chao terus mencemooh Lin Fan dengan mengatakan bahwa seseorang yang miskin dan tidak berkemampuan harus tahu diri, seraya mempertanyakan apakah Lin Fan akan mampu membeli rumah setelah lulus nanti. Sambil memasang seringai merendahkan, ia bahkan mengejek bahwa jangankan rumah, membeli toilet pun Lin Fan pasti tidak akan sanggup.
Xiao Chao juga menambahkan dengan sinis bahwa status sebagai teman masa kecil tidak ada artinya, sehingga sudah sepatutnya dan wajar saja jika Lin Fan dicampakkan oleh kekasihnya. Xiao Chao dengan gusar mengonfrontasi Lin Fan sambil memegang ponselnya, mempertanyakan mengapa Lin Fan mengirim pesan WeChat kepada mantan kekasihnya untuk memperingatkan bahwa ia adalah seorang playboy kaya yang terkenal buruk dan menyarankannya agar menjauh. Bukannya merasa malu, Xiao Chao justru tertawa terbahak-bahak dengan sombong, sembari mengakui bahwa dirinya memang seorang pemborong kaya yang suka berfoya-foya, lalu mengejek Lin Fan sebagai pecundang malang yang bahkan tidak memiliki rumah sendiri. Sambil terus memprovokasi, Xiao Chao kemudian menyombongkan diri bahwa ia telah menghabiskan malam bersama wanita tersebut, sekaligus mengolok-olok Lin Fan yang begitu menyedihkan karena selama bertahun-tahun menjalin hubungan, ia bahkan tidak pernah sekalipun menggandeng tangannya. Kendati demikian, Lin Fan dengan tenang menghadapi provokasi tersebut sambil mengangkat ponselnya untuk merekam, yang seketika membuat Xiao Chao terkejut dan bertanya dengan panik apa yang sedang ia lakukan. Sambil menunjukkan layar ponsel yang memperlihatkan rekaman bualan Xiao Chao sebelumnya, Lin Fan menyindir dengan santai bahwa karena Xiao Chao begitu suka membagikan privasi dirinya dan sang kekasih, maka ia berniat membantu mengunggah video rekaman tersebut ke TikTok. Lin Fan bahkan menambahkan dengan nada mengejek bahwa hobi atau kebiasaan pamer yang dimiliki oleh Xiao Chao tersebut benar-benar langka dan jarang sekali ditemukan. Xiao Chao yang panik langsung mencengkeram kerah baju Lin Fan dan membentaknya agar segera menghapus rekaman tersebut. Namun Lin Fan dengan santai membalas bahwa sebagai seorang pecundang ia tidak tahu cara menghapusnya. Merasa ditantang, Xiao Chao yang naik pitam langsung melayangkan pukulan sambil berteriak akan menghajarnya. Tetapi di luar dugaan, Lin Fan justru berhasil menangkis serangan tersebut dan memukul Xiao Chao hingga terpental jauh keluar kedai dan menghantam sebuah mobil. Kekuatan luar biasa Lin Fan yang tiba-tiba ini, tidak hanya membuat panik orang-orang bertopeng di sekitarnya, tetapi juga membuat Paman Li dan pengunjung kedai lainnya terbelalak syok sekaligus takjub melihat aksinya. Di sisi lain, Bai Siki tampak sangat panik dan berteriak memanggil nama Tuan Muda Xiao setelah melihat kekasihnya itu terpental. Sementara Lin Fan dengan tenang membela diri dan menunjuk ke arah luar seraya mengatakan bahwa Xiao Chao yang lebih dulu bermain tangan. Lin Fan bahkan membentak wanita itu dengan mengatakan bahwa ia gila, yang langsung memicu kemarahan Bai Siki. Dengan ekspresi geram dan penuh emosi, Bai Siki pun balas membentak Lin Fan seraya menegaskan bahwa karena Lin Fan tidak mampu memberikan apa yang ia inginkan, maka sebaiknya Lin Fan tidak usah menghalangi jalannya dalam mencari kebahagiaan bersama pria lain. Lin Fan dengan ekspresi wajah yang muram dan tertutup bayangan mempertanyakan apakah asalkan seseorang memiliki uang, maka watak bajingan seperti pria itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi mantan kekasihnya. Mendengar hal itu, Bai Siki langsung menyela dengan nada tinggi dan penuh emosi, menegaskan bahwa Xiao Chao bukanlah bajingan melainkan putra dari orang terkaya di kota Shenzhen yang bisa membelikannya berlian, barang-barang bermerek, serta memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dengan wajah geram, wanita itu pun membentak Lin Fan seraya mempertanyakan apakah dirinya harus terus hidup menderita dan bersusah payah jika tetap memilih bersamanya. Mantan kekasih Lin Fan menatapnya, dan menegaskan bahwa mereka berdua sudah bukan berada di usia di mana cinta bisa dipertahankan hanya dengan semangkuk pangsit seharga beberapa yuan. Sambil membalikan badan dan bersiap untuk pergi, wanita tersebut dengan raut wajah dingin dan tegas meminta Lin Fan untuk tidak pernah menemuinya lagi di masa depan, lalu mengucapkan kata perpisahan sebelum melangkah pergi meninggalkan Lin Fan yang hanya bisa berdiri tertegun. Sementara itu, para pengunjung kedai menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap Lin Fan. Seorang wanita parubaya meratapi tindakannya dengan cemas dan mengatakan bahwa ia telah memicu masalah yang sangat besar. Sementara seorang kakek tua berjanggut ikut mengingatkan bahwa semua orang tahu keluarga Tuan Muda Xiao memiliki pengaruh kuat di dunia hitam maupun putih, sehingga tidak ada satu orang pun di Shenzhen yang berani mengusiknya. Kakek itu bahkan menambahkan rumor mengerikan, bahwa orang terakhir yang tidak sengaja menabrak Xiao Chao saat bermain bola saja sampai sekarang masih terbaring lumpuh di rumah sakit. Melihat situasi yang kian genting, Paman Li selaku pemilik kedai langsung menghampiri Lin Fan, mendesaknya untuk segera pergi melarikan diri, dan menawarkan diri untuk mewakili Lin Fan dalam meminta maaf serta memberikan ganti rugi kepada pihak Xiao Chao. Namun, Lin Fan tampak melangkah sambil memegang pundak pemilik kedai dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan pria tersebut. Namun ia dengan sopan menolak untuk melarikan diri. Sambil memalingkan tubuhnya kembali untuk menghadapi masalah di luar dan memasang senyuman hangat yang tenang, Lin Fan menegaskan bahwa hal ini adalah urusan pribadinya sehingga ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Sikap berani dan kemandirian pemuda itu seketika membuat Paman Li tertegun diam dengan raut wajah cemas dan sedikit berkeringat, tidak menyangka bahwa Lin Fan akan memilih untuk menghadapi ancaman keluarga kaya tersebut sendirian. Di sisi lain, Xiao Chao terduduk lemas di aspal sambil memegangi perutnya yang kesakitan setelah terlempar menabrak mobil, sembari terbatuk dan menggerutu tak percaya bahwa ada orang yang berani memukulnya. Mantan kekasih Lin Fan beserta anak buah Xiao Chao langsung datang menghampiri dengan panik untuk memastikan kondisinya. Sementara orang-orang di sekitar kebingungan mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Merasa sangat murka dan terhina,
Xiao Chao yang masih terduduk langsung berteriak lantang memerintahkan anak buahnya untuk maju dan menghajar Lin Fan hingga cacat. Mendengar perintah tersebut, para pengawalnya segera menyanggupi dan langsung berlari melesat maju untuk menyerang Lin Fan. Di sisi lain, Paman Li berteriak geram sambil mengangkat sapu dan bersiap membela anak dari rekan seperjuangannya. Namun Lin Fan ternyata sudah jauh lebih cepat bergerak menghadapi para pengeroyok sendirian. Dengan gerakan yang tangkas dan pukulan yang sangat kuat, Lin Fan berhasil menghajar anak buah Xiao Chao satu persatu, hingga mereka terpental keras menabrak mobil dan terkapar tidak berdaya di jalanan. Melihat para pengawalnya tumbang dalam sekejap, Xiao Chao seketika terbelalak syok dengan wajah pucat penuh keringat. Sementara Paman Li yang masih memegang sapunya langsung tertegun melongo dan kehilangan kata-kata menyaksikan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Lin Fan. Di sisi lain, kakek berambut dan berjanggut putih yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, memberikan pujian bahwa Lin Fan memiliki kemampuan bertarung yang sangat bagus, yang seketika mengejutkan Paman Li yang berada di sampingnya. Sambil tetap memegang sumpitnya, sang kakek kemudian bertanya dengan penasaran mengenai siapa atau dari perguruan mana guru yang telah melatih kemampuan Lin Fan. Di saat yang sama, sebuah seruan dari arah lain memanggil kakek tersebut dengan sebutan, Kakek Zhao. Mendengar hal itu, Paman Li tampak berkeringat dingin dan membalas pertanyaan kakek tersebut dengan bingung. Seraya mengatakan bahwa ia sendiri juga tidak tahu kalau Lin Fan memiliki kemampuan bertarung sehebat itu. Sementara itu, Lin Fan yang berdiri sambil mengepalkan tangannya, bergumam dalam hati bahwa bakat atau kemampuan baru yang baru saja ia dapatkan ini ternyata sangat bagus, seiring dengan munculnya angka-angka peningkatan status di atas kepalanya. Panel antarmuka sistem berwarna biru kemudian menunjukkan bahwa kemampuan bertarung yang baru saja terbuka dan ia gunakan tersebut adalah Genius Tinju. Dari arah lain, seorang wanita misterius berambut merah muda dan bersepatu merah tampak mengamati situasi sambil bertepuk tangan, dan memberikan pujian dengan bergumam bahwa kemampuan Lin Fan lumayan bagus. Wanita tersebut kemudian menambahkan rasa terkejutnya, karena Lin Fan ternyata bisa sendirian menumbangkan dua orang seniman bela diri tingkat calon F dari klub taekwondo mereka. Suara tepuk tangan dan perkataan dari wanita misterius yang tiba-tiba muncul ini, seketika membuat Lin Fan terkejut dan langsung menoleh ke arahnya. Wanita misterius tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Mei Mei, seorang mahasiswi tahun ketiga di Universitas Shenzhen sekaligus ketua klub taekwondo. Sambil berdiri angkuh menatap Lin Fan, ia bergumam bahwa ia tidak menyangka dirinya sendiri yang harus turun tangan langsung, lalu menantang Lin Fan dengan mengatakan agar membiarkan kakak ini bermain-main dengannya. Melihat kedatangan wanita tersebut, Xiao Chao yang berada di dekatnya langsung bergumam pelan memanggilnya, adik. Xiao Chao yang melihat kehadiran adiknya langsung berteriak dengan penuh amarah sambil menunjuk ke arah Lin Fan, mendesak Xiao Mei Mei untuk segera membantunya memberi pelajaran kepada pecundang malang tersebut. Namun, bukannya menuruti sang kakak, Xiao Mei Mei justru merasa sangat malu dengan tingkah laku Xiao Chao. Dengan ekspresi kesal, ia membentak Xiao Chao untuk diam karena dianggap hanya mempermalukan diri sendiri, sembari melayangkan tendangan tinggi yang kuat tepat di samping wajah Xiao Chao hingga membuat kakaknya itu terbelalak syok dan ketakutan. Di sisi lain, Lin Fan menggunakan sebuah sistem pemindai, ia memberitahunya bahwa kekuatan tempur target yang dideteksi ternyata sangat kuat. Lin Fan bergumam bahwa ia awalnya hanya ingin memberi pelajaran kepada si keparat Xiao Chao, tetapi tidak menyangka bahwa adik perempuannya juga ada di sana. Melalui analisis data tersebut, terungkaplah reputasi luar biasa dari Xiao Mei Mei yang sejak tahun pertama kuliah, sudah berhasil meraih peringkat kedua dalam kejuaraan taekwondo mahasiswa nasional, memegang gelar seniman bela diri tingkat F, sabuk hitam dan 4, hingga ia dijuluki sebagai wanita nomor 1 di Universitas Shenzhen. Xiao Mei Mei tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk menyerang, membuat Lin Fan terkejut dan membatin betapa cepatnya pergerakan gadis itu. Pertarungan langsung memanas, di mana Xiao Mei Mei melancarkan kombinasi serangan tendangan beruntun yang bertubi-tubi dengan sangat cepat, sementara Lin Fan berusaha keras memblokir setiap hantaman menggunakan kedua lengannya. Lin Fan tampak mulai kewalahan hingga berkeringat dingin menahan tekanan kaki Xiao Mei Mei, seraya mengeluh dalam hati dan mempertanyakan apakah kekuatan sedahsyat itu benar-benar normal bagi seorang wanita. Xiao Mei Mei kemudian melakukan putaran cepat di udara, dan melancarkan sebuah tendangan kuat yang menghantam telak Lin Fan hingga memicu efek benturan yang keras. Akibat hantaman tersebut, Lin Fan terdorong mundur cukup jauh di atas tanah dalam posisi yang masih siaga menjaga pertahanannya. Setelah mendarat kembali dengan anggun, Xiao Mei Mei menatapnya dengan heran dan langsung bertanya apakah Lin Fan juga merupakan seorang seniman bela diri tingkat F, karena terbukti sanggup menahan seluruh rangkaian tendangan beruntun miliknya. Di sisi lain, Lin Fan tampak mengangkat kedua lengannya yang kini dipenuhi memar keunguan akibat menahan serangan, seraya membatin dengan lega bahwa untungnya kemampuan bertarung tingkat 1 bintang miliknya masih sanggup menahan gempuran tersebut sehingga ia merasa masih memiliki peluang untuk menang. Namun, melihat pertahanan kuat itu, Xiao Mei Mei justru kembali bersiap dengan pose menantang, dan berkata dengan nada meremehkan untuk menyuruhnya mencoba serangan berikutnya yang akan ia lancarkan.
Fan tampak tersipu malu dengan wajah memerah hingga mimisan. Seraya bertanya-tanya dengan bingung apa yang sebenarnya hendak dilakukan oleh lawannya itu. Sementara Xiao Meimei terlihat melepaskan sepatu merahnya hingga kakinya yang berbalut stoking hitam menyentuh tanah. Kejadian tersebut berlanjut, di mana Xiao Meimei dengan santai menjatuhkan sepatunya ke lantai. Sebuah tindakan yang rupanya justru membuat Lin Fan terkejut setengah mati hingga matanya terbelalak lebar dan mengeluarkan keringat dingin karena syok melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Paman Li tampak terbelalak panik dan berkeringat dingin sambil berseru bahwa Lin Fan sepertinya tidak akan mampu mengatasi atau menangani gadis tangguh tersebut. Alasan dibalik kepanikan Lin Fan akhirnya terjawab saat ia menyadari bahwa selama bertarung tadi Xiao Meimei ternyata mengenakan sepatu yang sangat berat, membuatnya terperangah syok dan mempertanyakan apakah gadis itu benar-benar hanya seorang seniman bela diri tingkat F. Dengan mata terbelalak lebar dan mulut menganga karena sangat terkejut melihat Xiao Meimei yang kini melompat ringan tanpa beban ke udara. Sistem milik Lin Fan pun ikut memunculkan peringatan panik yang menyatakan bahwa situasi saat ini benar-benar gawat. Di sisi lain, Xiao Meimei bersiap dalam posisi rendah dan bergumam lega karena merasa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan setelah melepas sepatunya. Lalu ia langsung melesat maju dengan kecepatan luar biasa yang meninggalkan embusan angin kencang di permukaan tanah. Serangan kilat tersebut memuncak, di mana Xiao Meimei melancarkan sebuah tendangan tinggi telak yang menghantam pertahanan Lin Fan dengan sangat keras. Meskipun telah menyilangkan kedua tangannya untuk memblokir hantaman stoking tersebut, Lin Fan tampak sangat kewalahan dan meringis dalam hati karena daya hancur serangan itu begitu dahsyat hingga ia merasa hampir tidak sanggup lagi menahannya. Xiao Meimei tampak terkejut di tengah serangannya, membatin keheranan karena Lin Fan sanggup menahan tendangan sekuat itu. Pertarungan berlanjut, di mana hantaman tersebut membuat kaki Lin Fan terseret kuat hingga berhenti di permukaan tanah. Sementara ia menyadari bahwa satu serangan lagi pasti tidak akan bisa ia bendung. Merasa terdesak, Lin Fan dengan tatapan tajam dan penuh keringat memutuskan untuk segera melakukan serangan balik. Lalu sambil berteriak kencang, ia mengerahkan bakat tinjunya untuk melancarkan sebuah pukulan dengan kekuatan penuh. Xiao Meimei sempat terkejut melihat Lin Fan masih mampu melancarkan serangan balik dalam kondisi terdesak. Namun ia segera tersenyum menantang dan berniat menguji ketahanan pemuda itu dengan jurus berikutnya. Kemudian, Xiao Meimei langsung melancarkan jurus pamungkasnya yang disebut seni bela diri, injakan stoking hitam, yang kemudian berbenturan sangat keras dengan pukulan bertenaga penuh Lin Fan. Dampak serangan itu terbukti terlalu tangguh hingga membuat Lin Fan kewalahan. Ia pun berteriak panik kepada sistemnya karena merasa tidak bisa menang. Sementara sistem cerdasnya dengan santai mengingatkan bahwa menjadi jenius bukan berarti otomatis tak terkalahkan tanpa adanya usaha keras dari dirinya sendiri. Xiao Meimei langsung melancarkan rentetan tendangan bertubi-tubi yang telak mengenai Lin Fan, membuat Lin Fan mengeluh kesakitan seraya menyalahkan sistemnya yang terlambat memberitahu. Namun, momen tak terduga terjadi ketika injakan kaki berbalut stoking hitam milik Xiao Meimei mendarat di dagunya. Alih-alih pingsan, Lin Fan justru merona merah dengan tatapan aneh sambil meracau bahwa hantaman itu terasa sangat nyaman, hingga ia tersadar bahwa dirinya baru saja membangkitkan sebuah preferensi yang tidak biasa. Pertarungan tersebut akhirnya disudahi, saat tubuh Lin Fan terlempar kuat dan jatuh terhempas dengan posisi terbalik di atas kerasnya lantai paving block. Setelah Lin Fan terjatuh, Xiao Meimei langsung menginjak tubuh pemuda itu dengan kaki berbalut stoking hitamnya dan dengan tegas, menuntut agar ia segera meminta maaf. Berada di posisi yang terinjak, Lin Fan menunjukkan ekspresi wajah yang sangat syok, berkeringat dingin, dan berteriak ketakutan menolak situasi tersebut. Setelah 1 menit berlalu, Lin Fan tampak gemetaran dengan wajah penuh lebam. Sambil meneteskan air liur dan dengan rona merah yang aneh di pipinya, ia mengumpulkan sisa keberaniannya untuk menolak dengan terbata-bata, menyatakan bahwa pihak Xiao Meimei lah yang menyerang duluan sehingga ia menolak keras untuk meminta maaf. Penolakan keras Lin Fan rupanya memancing kemarahan Xiao Meimei yang langsung berteriak jengkel menantangnya mati. Sembari berkacak pinggang, ia kembali mengangkat kakinya tinggi-tinggi yang berkilau seolah siap melancarkan injakan stoking hitam maut berikutnya. Situasi kocak sekaligus mengenaskan ini berlanjut, di mana Lin Fan langsung memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat syok, mata mendelik lebar penuh guratan urat ketakutan, serta mandi keringat dingin. Di bawah tekanan injakan bertubi-tubi yang membuatnya tergilas, ia hanya bisa berteriak histeris memohon ampun agar Xiao Meimei menghentikan aksinya tersebut. Tidak lama kemudian, Lin Fan terlihat tertunduk lesu dan gemetaran di tanah sambil menggumamkan kata, "Sialan," karena tidak berdaya menghadapi dominasi Xiao Meimei yang berdiri tegak di hadapannya. Keterpurukan ini berlanjut, di mana Lin Fan menangis terseduh-seduh dengan wajah merona merah menahan malu, meratapi nasibnya sambil beralasan bahwa ia tidak akan sampai menerima penghinaan ini jika saja energi fisiknya tidak terkuras habis semalam. Sementara itu di sisi lain, Paman Li dan sang kakek yang mengawasinya tampak sangat kecewa. Paman Li merasa frustrasi karena bingung bagaimana harus mempertanggungjawabkan kekalahan memalukan itu kepada ayah Lin Fan. Sedangkan sang kakek memilih pergi sambil berkomentar sinis bahwa tidak ada gunanya lagi berharap pada seseorang yang bahkan tidak berkutik sama sekali melawan petarung tingkat F. Di tengah tangisannya, Lin Fan tiba-tiba teringat sesuatu tentang kejadian semalam.
Matanya langsung terbelalak kaget saat sebuah ide melintas di benaknya, di mana ia berpikir bagaimana jadinya jika jurus dari kejadian semalam itu ia terapkan ke dalam pertarungan saat ini. Sementara Lin Fan sibuk dengan pikirannya sendiri, Xiao Meimei yang melihatnya menangis justru mendecih tak peduli. Sembari menatapnya sinis, ia mengejek Lin Fan sebagai pria dewasa yang cengeng dan kembali mendesaknya untuk segera meminta maaf. Lin Fan tiba-tiba bergerak cepat, dan langsung mencengkeram kaki berbalut stoking hitam Xiao Meimei dengan kedua tangannya. Aksi nekat yang mendadak ini, sontak membuat Xiao Meimei terkejut setengah mati dengan mata terbelalak lebar. Bukannya menyerang dengan teknik bela diri biasa, Lin Fan justru menerapkan keahlian pijat refleksi yang ia ingat. Sambil menekan punggung kaki Xiao Meimei, ia berseru, "Titik Tai Chong," untuk meredakan kemarahan hati. Tak berhenti di situ, ia kemudian menekan titik di telapak kakinya dengan kuat seraya berteriak, "Titik Yongkuan," untuk membantu tidur. Aksi nekat Lin Fan yang tiba-tiba mencengkeram kaki berbalut stoking hitam milik Xiao Meimei langsung membuat sang kakek dan Paman Li, yang menonton terperangah syok karena tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Xiao Meimei yang awalnya berteriak marah dan kebingungan dengan aksi pijat refleksi mendadak tersebut, mendadak mendapati wajahnya memerah pada menahan reaksi aneh pada tubuhnya. Efek dahsyat dari stimulasi titik saraf kaki yang ditekan Lin Fan benar-benar melumpuhkan pertahanan Xiao Meimei, membuatnya lemas gemetaran hingga tak sengaja mengerang pasrah, dan hanya bisa meracau lemah meminta agar cengkeraman tangan pemuda itu segera dilepaskan. Namun, Fan terus melanjutkan teknik pijat refleksinya dengan menekan titik saraf di pergelangan kaki Xiao Meimei, seraya menjelaskan bahwa itu adalah titik Sanyin Jiao yang berfungsi melancarkan penyumbatan tubuh, merawat rahim dan ovarium, serta meredakan menstruasi yang tidak teratur. Stimulasi yang luar biasa kuat ini langsung membuat Xiao Meimei mendongak dengan wajah memerah padam, berkeringat, dan mata sayu, sambil mengerang lemas merasakan sensasi kewalahan yang seolah membawanya terbang ke puncak kedamaian duniawi. Efek pijatan maut tersebut akhirnya rampung, di mana Xiao Meimei langsung tak bertenaga dan tumbang tak sadarkan diri di atas lantai paving block dengan posisi telentang lemas, sementara Lin Fan masih terduduk tenang sambil memegangi kaki gadis yang sudah tidak berdaya tersebut. Lin Fan perlahan bangkit berdiri kembali meski kakinya masih tampak sedikit gemetaran akibat pertarungan sebelumnya. Sembari menepuk-nepuk tangannya untuk membersihkan debu, ia menatap Xiao Meimei yang sudah terkapar pingsan di atas lantai paving block dan bergumam datar, pelayanan yang kurang memuaskan. Bersamaan dengan selesainya aksi pijat refleksi maut tersebut, sebuah indikator angka 666 berwarna biru menyala muncul di atas kepala Lin Fan. Di sisi lain, sang kakek menunjukkan ekspresi wajah yang sangat syok, melotot, dan mulut ternganga lebar seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Di dalam benaknya, ia bertanya-tanya dengan sangat terkejut apakah teknik maut yang digunakan oleh Lin Fan tersebut merupakan tangan totok akupunktur bebek Mandarin, sebuah teknik legendaris dunia persilatan yang sudah lama hilang. Sementara itu, saat melihat Lin Fan yang berjalan mendekat, Xiao Chao langsung dilingkupi rasa takut yang luar biasa hingga terduduk lemas di atas lantai. Dengan tubuh yang gemetar hebat, ia buru-buru memohon ampun dan merendahkan dirinya, menyebut Lin Fan sebagai seorang pahlawan besar dan kakak besar. Pria itu terus merengek meminta maaf, meratapi kebodohannya sendiri karena merasa telah bermata buta akibat tidak mampu mengenali sosok orang hebat yang kini berdiri di hadapannya. Dengan penuh amarah, Siki berteriak kepada Lin Fan dan menegaskan bahwa kemenangan dalam perkelahian itu tidak akan pernah bisa membuatnya ikut pergi bersama Lin Fan. Wanita itu menyuruh Lin Fan untuk tidak bersikap naif karena sosok yang dicintainya adalah Tuan Muda Xiao, bukan orang biadab seperti dirinya. Mendengar penolakan kasar tersebut, Lin Fan sempat tertegun terpukul dan hanya bisa memanggil nama Siki dengan penuh kekecewaan. Namun, situasi itu berbalik memicu kebingungan bagi Siki dan Xiao Chao ketika Lin Fan dengan cepat menguasai dirinya kembali. Sambil berdiri tegap dengan sisa-sisa luka di wajahnya, Lin Fan menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut dan tidak akan menghalanginya, serta menegaskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, pandangan matanya hanya akan terus menatap lurus ke masa depan. Tanpa membuang waktu lagi, Lin Fan langsung berbalik dan melangkah pergi sembari mengangkat satu tangannya untuk melambaikan tangan, mengucapkan salam perpisahan yang acuh tak acuh kepada Siki dan Tuan Muda Xiao Chao yang masih bersimpul lemas di belakangnya. Ia berjalan menjauh dengan langkah mantap di bawah teriknya langit biru, meninggalkan lokasi tersebut tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Sementara itu, Xiao Meimei yang telah dikalahkannya hanya bisa terbaring tak berdaya di atas lantai, menatap punggung Lin Fan yang perlahan menjauh dengan wajah memerah menahan malu sekaligus amarah yang mendalam, sambil menggertakkan giginya meneteskan air mata kekalahan. Sementara itu, dari balik tirai emas yang disibaknya perlahan, Paman Li memperhatikan kepergian Lin Fan dengan senyuman tipis, membatin dalam hati bahwa ia tidak menyangka bocah nakal itu bisa bertindak sekeren itu. Namun, pemandangan punggung Lin Fan yang terus menjauh perlahan memicu ingatan mendalam di benaknya, karena siluet tubuh pemuda itu terlihat begitu mirip dengan sosok Lin tua. Sambil tersenyum lembut penuh keharuan,
Paman Li membatin dalam hati bahwa putra dari Lin tua kini telah tumbuh dewasa dan sudah bisa berdiri sendiri secara mandiri. Namun, momen haru itu seketika buyar dan berganti menjadi kebingungan saat pandangannya beralih ke arah area dapur. Dengan wajah terkejut dan mata terbelalak heran, ia mendapati deretan mangkuk merah berisi pangsit yang tertata sangat banyak di atas meja. Membuatnya bertanya-tanya dalam hati mengapa anak laki-laki itu sampai membuat pangsit dalam jumlah sebanyak itu. Ketika seorang pelanggan datang dan memesan semangkuk pangsit, Paman Li dengan cekatan langsung menyahut pesanan tersebut sambil mengangkat tangannya ramah. Sembari menyajikan semangkuk pangsit hangat kepada pelanggan, ia membatin bahwa makanan tersebut tidak boleh disia-siakan dan ia baru akan menutup kedainya setelah semua pangsit ini habis terjual. Namun, saat uap panas dari makanan itu mengepul di dekatnya, Paman Li seketika mengendus aromanya dengan heran dan menyadari ada sesuatu yang berbeda. Karena keharuman pangsit buatan Lin Fen kali ini terasa jauh lebih memikat dan sama sekali tidak seperti aroma pangsit yang biasa kedainya sajikan. Saat sang pelanggan mulai menyuapkan sesendok pangsit ke dalam mulutnya, tiba-tiba terdengar teriakan histeris yang sangat keras dari arah meja depan. Paman Li yang sedang membawa sekotak sayuran langsung tersentak kaget mendengar jeritan itu, hingga ia bergegas melangkah lebar dan menyibak tirai pembatas karena panik memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, begitu menyaksikan pemandangan di depannya, Paman Li justru ikut terbelalak syok dengan mata merah berurat dan mulut menganga lebar akibat rasa terkejut yang luar biasa, membuat dirinya ikut berteriak histeris menyaksikan reaksi tak terduga dari pelanggannya. Sementara itu, suasana pagi yang cerah menyelimuti gedung Universitas Shenzhen, saat para mahasiswa tengah fokus mengikuti perkuliahan di dalam ruang kelas yang besar. Di salah satu meja, Lin Fen tampak duduk serius mencatat pelajaran, sementara teman di sebelahnya justru tertidur lelap dengan kepala bersandar di atas meja. Namun, konsentrasi Lin Fen mendadak pecah ketika serangkaian angka bernuansa biru, mulai dari 99 hingga 200, tiba-tiba melonjak naik di atas kepalanya secara berturut-turut. Hal itu sontak membuat Lin Fen terkejut dan kebingungan memikirkan dari mana datangnya poin-poin tersebut. Hingga ia mengacak-acak rambutnya sendiri dengan ekspresi wajah yang mendadak kusut dan konyol karena merasa sama sekali tidak melakukan apapun untuk mendapatkan poin sebanyak itu. Pada saat yang sama di tempat lain, Tuan Zhao tampak sedang menelepon seseorang dan mengabarkan bahwa ia telah menemukan orang yang tepat. Di seberang telepon, seorang pria bermantel panjang yang sedang berjalan menuju helikopter menanggapi dengan ragu, mempertanyakan bagaimana bisa seorang mahasiswa mampu mengatasi grup Xiao, mengingat ada geng Tianhong yang menjadi penyokong kuat di belakang kelompok tersebut. Mendengar keraguan itu, Tuan Zhao langsung menyela telepon tersebut sembari menegaskan bahwa dirinya tahu persis apa yang sedang ia lakukan dan memiliki perhitungan sendiri. Sementara itu, Lin Fen menatap layar dengan puas karena telah mengumpulkan 2.711 poin, sebuah jumlah yang menurutnya lumayan bagus untuk mulai memikirkan bagaimana cara terbaik memanfaatkan sistem tersebut. Namun, ia juga menyadari aturan yang cukup kejam di balik toko sistem tersebut, di mana harga dari barang yang telah dibeli akan langsung ditambahkan angka 0 di belakangnya, membuat lonjakan harganya terasa jauh lebih ganas dan mengerikan daripada kenaikan harga rumah. Lin Fen terkejut melihat sebuah produk baru muncul di tokonya, dan bertanya-tanya benda apa sebenarnya jamur musim semi yang tertera di sana. Sistem kemudian menjelaskan bahwa seiring bertambahnya poin yang dimiliki Lin Fen, toko tersebut memang akan membuka lebih banyak produk baru. Namun berdasarkan ketentuan kontrak, sistem dilarang membocorkan informasi detail mengenai produk tersebut kecuali dalam situasi yang mengancam nyawanya. Mendengar hal itu, Lin Fen merasa bingung memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menghabiskan poinnya, karena ia tidak bisa mengetahui fungsi suatu barang sebelum membelinya. Sementara harga barang yang sudah dibeli pasti akan melonjak naik, ditambah lagi sistem undian berhadiah bisa saja hanya memberinya tumpukan pangsit yang tidak berguna. Kegelisahannya semakin bertambah saat memikirkan keluarga Xiao yang bisa saja datang untuk membalas dendam kapan saja, padahal ia sadar betul bahwa dengan kemampuannya saat ini, menghadapi Xiao Meimei saja ia sudah merasa sangat kewalahan. Lin Fen kemudian bertanya kepada sistem apakah ada cara untuk meningkatkan bakat atau kemampuannya. Sistem pun menjawab bahwa ada dua metode yang tersedia, namun semuanya bergantung pada usaha keras Lin Fen sendiri. Metode pertama adalah dengan menyelesaikan misi sistem yang tingkat kesulitannya sangat tinggi dan untuk saat ini pun belum ada. Sementara metode kedua adalah mengumpulkan poin yang cukup lalu mengonsumsi jamur musim semi untuk naik level. Mendengar penjelasan tersebut, Lin Fen akhirnya menyadari dengan terkejut bahwa ternyata fungsi dari jamur musim semi itu adalah untuk meningkatkan kemampuannya. Sistem langsung terkejut dan panik, setelah menyadari bahwa ia telah keceplosan membocorkan informasi produk yang seharusnya dirahasiakan. Dengan ekspresi frustrasi, sistem itu meratapi dirinya sendiri karena sebagai teknologi hitam paling hebat di alam semesta, ia justru telah melanggar semangat kontrak yang disepakati. Melihat sistemnya tampak begitu tertekan dan merasa bersalah, Lin Fen pun tersenyum santai sambil menenangkannya, mengatakan agar ia tenang saja karena kesalahan yang tidak disengaja seperti itu tidak perlu sampai dibawa serius hingga ke tingkat moral atau prinsip. Sistem yang sedang kesal justru berbalik menyalahkan Lin Fen dengan wajah merah marah,
menuduhnya telah berani memancing dan menjebaknya hingga melakukan kesalahan. Belum sempat Lin Fan merespons dengan kebingungan, sistem tersebut langsung melancarkan hukuman sengatan listrik yang dahsyat hingga membuat Lin Fan berteriak histeris dan tubuhnya tersetrum sampai memperlihatkan kerangka raga, memicu kepanikan luar biasa bagi orang-orang di sekitar ruang kelas yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Dengan tubuh yang masih mengepulkan asap dan mata berputar pusing akibat sengatan listrik, Lin Fan hanya bisa bergumam lemah bahwa sistem itu sendiri yang sebenarnya telah keceplosan berbicara. Namun, aksi berteriak histerisnya tadi langsung memicu kemarahan sang dosen di depan kelas, yang seketika meneriakkan namanya dengan lantang. Sambil menunjuk geram dan mematahkan kapur tulis di tangannya, dosen berkacamata itu membentak Lin Fan dengan keras, mempertanyakan alasannya berteriak-teriak di dalam kelas dan menyuruhnya keluar jika memang tidak berniat untuk belajar. Melihat gelagat aneh Lin Fan, seisi ruang kelas pun mulai berbisik-bisik dan menduga bahwa ia sudah gila karena baru saja diselingkuhi oleh cinta pertama sekaligus teman masa kecilnya. Mahasiswa lain bahkan menyahut sinis bahwa gadis bernama Baisiki itu menempati peringkat ke-7 tercantik di seluruh kampus, sehingga mustahil mau hidup susah bersamanya. Di tengah kepungan rumor tersebut, seorang teman sebangkunya mencoba merangkul pundak Lin Fan sembari menenangkannya agar tidak berpikir pendek, lalu menghiburnya dengan gurauan bahwa di dunia ini masih banyak wanita lain, dan jika mereka berdua terus bertahan hingga usia 30 tahun, siapa tahu mereka masih bisa menikahi wanita hangat berusia 50 tahun. Tiba-tiba, Xiao Meimei berdiri di ambang pintu kelas dan menyapa sang dosen, seraya memperkenalkan diri sebagai Xiao Meimei dari Departemen Pendidikan Bela Diri yang ingin mengambil mata kuliah pilihan tersebut. Kemunculannya yang mendadak seketika membuat Lin Fan terkejut setengah mati hingga membelalakan matanya. Sementara itu, sang dosen yang semula tampak galak langsung berubah sikap menjadi sangat ramah. Ia membungkuk penuh hormat seraya menyambut Xiao Meimei dengan penuh sukacita, dan menyatakan bahwa suatu kehormatan besar baginya karena seorang siswi dari Departemen Pendidikan Bela Diri bersedia mengambil kelasnya. Kehadiran Xiao Meimei langsung memicu kehebohan di antara para mahasiswa, yang mengenalnya sebagai si Mawar Berduri, sekaligus gadis berbakat dari Departemen Pendidikan Bela Diri. Mereka merasa sangat heran dan tidak percaya seorang siswi tangguh sepertinya mau mengambil kelas pilihan di jurusan mereka. Bahkan ada yang menyindir apakah timnas sepak bola negara mereka sudah memenangkan Piala Dunia sampai keajaiban seperti ini bisa terjadi. Sementara itu, seorang mahasiswa bermata cinta tampak begitu terpesona dan memujinya sebagai sosok yang pantas menempati peringkat kedua wanita tercantik di seluruh kampus, yang kemudian disahut santai oleh temannya untuk langsung pergi mengejarnya jika ia memang suka. Mendengar hal itu, temannya langsung memberi isyarat untuk diam dan memperingatkan bahwa si Mawar Berduri sama sekali tidak boleh disentuh, karena ia selalu menantang untuk mengalahkannya terlebih dahulu dalam pertarungan. Bahkan semua orang yang pernah memberinya surat cinta berujung ditendang hingga melayang. Sementara itu, teman sebangku Lin Fan dengan heboh berkomentar bahwa ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu bertanya-tanya mengapa orang seperti Xiao Meimei sudi mengambil mata kuliah pilihan di jurusan mereka yang sepi peminat. Sang teman menebak bahwa Xiao Meimei pasti memiliki maksud tersembunyi, seperti sedang mengincar cowok yang disukainya, yang seketika membuat Lin Fan berkeringat dingin seraya membatin bahwa temannya itu tidak akan percaya jika ia membeberkan alasan yang sebenarnya. Melihat Xiao Meimei berjalan ke arah mereka, teman sebangku Lin Fan seketika panik dan histeris merapikan rambutnya, mengira bahwa gadis itu diam-diam menyukainya dan bingung harus berbuat apa. Lin Fan hanya bisa merespons dengan gumaman canggung menyaksikan tingkah percaya diri temannya itu. Namun, begitu tiba di depan meja mereka, Xiao Meimei tanpa basa-basi langsung menampar wajah teman Lin Fan tersebut, sambil membentaknya untuk segera menyingkir karena ia ingin duduk di kursi itu. Melihat aksi kasar tersebut, para mahasiswa kembali berbisik dan mengagumi watak pemarah Xiao Meimei yang sangat mencerminkan julukannya sebagai si Mawar Berduri. Mereka berspekulasi bahwa kedatangannya adalah untuk mencari masalah dengan Lin Fan, mengingat mantan pacar Lin Fan telah direbut oleh kakak laki-laki Xiao Meimei, sehingga kemungkinan besar ia datang untuk memberi peringatan tegas agar Lin Fan tidak lagi mengusik atau mencari masalah. Sementara itu, Xiao Meimei yang kini telah berdiri tepat di samping tempat duduknya, langsung menyapa Lin Fan dengan nada bicara yang terdengar sedikit gugup dan canggung. Melihat interaksi tersebut, para mahasiswa sontak terbelalak kaget karena si Mawar Berduri, yang biasanya terkenal sangat galak dan suka menantang siapa saja, kini mendadak menunjukkan ekspresi malu-malu yang begitu manis layaknya seorang gadis remaja di hadapan Lin Fan. Rasa tidak percaya dan keterkejutan yang luar biasa itu langsung membuat seisi kelas berteriak histeris. Bahkan sang dosen berkacamata pun ikut melotot syok dengan mulut terbuka lebar hingga kacamata yang dikenakannya tampak retak karena saking kagetnya. Saat Xiao Meimei mendudukkan diri tepat di sebelahnya, Lin Fan membantah dalam hati bahwa gadis itu sengaja memilih kursi di dekatnya untuk membalas dendam. Namun ia memantapkan tekad untuk melayaninya sampai akhir. Tak lama kemudian, suasana canggung itu mendadak pecah ketika Xiao Meimei berpaling ke depan dan berkata dengan tegas kepada sang dosen bahwa beliau sudah bisa memulai pelajaran. Mendengar perintah dari mahasiswi tangguh tersebut,
Dosen berkacamata itu pun langsung tersentak gugup dan hanya bisa menjawab terbata-bata menyetujuinya. Di tengah situasi tersebut, para mahasiswa di belakang mereka kembali berbisik-bisik dan bertanya-tanya apakah Xiao Meimei menyukai Lin Fan, yang langsung dibantah keras oleh mahasiswa lain yang sesumbar akan melakukan siaran langsung memakan kotoran anjing jika hal itu sampai benar terjadi. Mengabaikan kasak-usuk tersebut, Lin Fan menoleh ke samping dengan wajah tegang dan langsung bertanya lugas kepada Xiao Meimei mengenai apa sebenarnya tujuan gadis itu datang ke sana. Dengan wajah yang merona merah dan sikap bersedekap kaki, Xiao Meimei menjawab dengan nada menantang namun malu-malu bahwa murid Departemen Pendidikan Bela Diri bebas memilih mata kuliah pilihan dari jurusan manapun. Lalu balik bertanya apakah salah jika dirinya ingin datang dan belajar kedokteran di kelas itu. Lin Fan mengernyit pasrah, seraya membatin bahwa alasan Xiao Meimei sungguh sebuah omong kosong yang tidak masuk akal. Ia tahu betul bahwa Departemen Pendidikan Bela Diri yang didirikan atas perintah negara, hanya menerima elit dengan kemampuan tempur dan kecerdasan ganda yang unggul, di mana para lulusannya kelak akan mendapatkan gaji serta status sosial yang sangat menjanjikan. Sampai-sampai kepala sekolah pun menaruh hormat yang tinggi kepada mereka. Sambil menunjuk ke arah anjing lucu di depan kelas, Lin Fan memprotes bahwa keinginan belajar kedokteran mungkin bisa dipahami. Tetapi ia tidak habis pikir mengapa gadis itu malah memilih kelas kedokteran hewan. Sambil menopang dagu, Lin Fan mencoba mencairkan ketegangan dengan mengusulkan agar mereka melupakan saja kejadian tadi pagi. Karena ia tidak ingin lagi memiliki keterikatan atau masalah apapun dengan keluarga gadis itu. Namun, bukannya menjauh, Xiao Meimei yang wajahnya semakin merona merah justru dengan gugup mulai menggerakkan tangannya mendekat, hingga tiba-tiba ia menaruh tangan Lin Fan di pahanya, yang seketika membuat Lin Fan tersentak kaget setengah mati dengan ekspresi syok yang luar biasa. Xiao Meimei dengan penuh harap meminta Lin Fan untuk memperagakan kembali teknik totokan titik akupunturnya sekali lagi, karena ia sangat ingin mempelajari keahlian tersebut. Mendengar permintaan tak terduga itu, wajah Lin Fan langsung memerah padam dan keringat dingin mulai bercucuran, karena panik sekaligus tak habis pikir dengan situasi canggung yang sedang ia hadapi. Melihat antarmuka sistem yang mendadak muncul di hadapannya, Lin Fan berusaha keras menahan diri dan mengendalikan gejolak emosinya agar tidak menunjukkan reaksi apapun. Dengan wajah yang makin memerah padam serta tubuh gemetar menahan godaan, Lin Fan akhirnya memejamkan mata erat-erat dan menolak permintaan tersebut dengan terbata-bata, menegaskan bahwa ilmu bela dirinya tidak bisa diajarkan secara sembarangan kepada siapapun. Tak mau menyerah begitu saja, Xiao Meimei justru makin menempel erat pada Lin Fan sambil mempertanyakan alasannya dan menawarkan diri untuk mengangkat Lin Fan sebagai gurunya. Kedekatan yang sangat intim itu mendadak memicu kemarahan seorang pria di sekitar mereka, yang terbakar cemburu dan berniat menghajar Lin Fan karena berani berada begitu dekat dengan Xiao Meimei, hingga temannya harus berusaha keras menahannya agar tetap tenang. Tiba-tiba, Lin Fan disetrum listrik yang mengejutkan, hingga membuat Xiao Meimei terperanjat dan merasakan sensasi seperti tersengat arus listrik di sekujur tubuhnya. Sensasi aneh itu seketika membuat Xiao Meimei terpana dan bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah ia mulai menyimpan perasaan khusus terhadap Lin Fan? Pintu ruangan mendadak didobrak keras oleh William, seorang instruktur asing Departemen Pendidikan Jasmani bergelar seniman bela diri tingkat E, yang datang dengan gaya berkacak pinggang menantang sembari mempertanyakan siapa yang berani mengganggu muridnya. Di sampingnya, murid yang membawa William langsung menunjuk ke arah Lin Fan dengan penuh amarah untuk menunjukkan pelaku yang dimaksud. Melihat kedatangan instruktur tersebut, Xiao Meimei mendadak memanggilnya guru, dengan wajah kebingungan, sementara Lin Fan terduduk lemas dengan baju gosong dan muka kehitaman akibat setruman tadi. Menyaksikan kekacauan tersebut, dosen tua yang sedang mengajar mendadak panik, lalu secara asal beralasan kepada para mahasiswa bahwa ia lupa memberi makan ayam di rumahnya, demi mengakhiri kelas lebih cepat agar bisa melarikan diri dari dua orang yang tak sanggup ia hadapi itu. Di tengah suasana yang makin keruh, seekor anjing putih kecil di dalam kotak kardus mendadak menggonggong keras ke arah William. Namun William yang merasa terganggu dan tersulut emosi, tanpa ragu memaki anjing itu lalu membantingnya dengan satu hantaman keras hingga terlempar. Melihat tindakan kasar tersebut, tatapan mata Lin Fan seketika berubah tajam dan penuh keseriusan. Lalu dengan sigap ia menghentakkan kakinya, dan melompat ke udara untuk menangkap anjing kecil itu sebelum menghantam tanah, membuat Xiao Meimei dan mahasiswa lainnya terperanjat tak percaya menyaksikan kecepatannya. Melihat aksi penyelamatan itu, William melayangkan tendangan keras sembari mengejek dan menyuruh Lin Fan mati bersama hewan tersebut. Namun, sembari mendekap erat anjing putih kecil itu di dadanya, Lin Fan dengan sigap menahan tendangan kuat William menggunakan satu tangannya, membuat William terkejut. Lalu Lin Fan menegaskan dengan tatapan dingin agar tidak menindas hewan kecil karena lawan yang sebenarnya dicari adalah dirinya. Di sisi lain, para mahasiswa di dalam kelas pun mulai berbisik-bisik keheranan memikirkan bagaimana Lin Fan bisa berurusan dengan William, sang pelatih taekwondo Departemen Pendidikan Jasmani, serta Tuan Muda Xiao. Sementara itu, murid yang mendampingi William langsung melontarkan tuduhan fitnah, bahwa Lin Fan telah melakukan pelecehan seksual terhadap Bai Siki,
dan malahan memukuli 4 mahasiswa di toko pangsit depan gerbang sekolah saat tindakannya ketahuan. Yang seketika membuat William geram karena Lin Fan dianggap tidak mematuhi peraturan sekolah hingga menjatuhkan sanksi skorsing kepadanya mulai hari itu juga untuk merenungkan perbuatannya. Keputusan sanksi yang mendadak itu membuat Lin Fan dan Xiao Meimei terbelalak terkejut tak percaya. Sementara para mahasiswa di sekitar mereka makin riuh bergosip tentang keberanian Lin Fan memukuli 4 orang hingga pantas saja instruktur pendidikan jasmani turun tangan sendiri untuk membereskannya. Lin Fan mencoba membela diri dengan menegaskan bahwa merekalah yang menyerang terlebih dahulu sehingga tindakannya hanyalah bentuk pertahanan diri. Namun Xiao Chao tersenyum licik sambil menunjukkan rekaman CCTV depan gerbang sekolah melalui ponselnya sebagai bukti yang memperlihatkan bagaimana Lin Fan memukulnya hingga terlempar keluar toko. Membuat Lin Fan terkejut dan tak mampu berkata-kata lagi. Xiao Chao terus memojokkan Lin Fan dengan menunjukkan bukti rekaman yang memperlihatkan Lin Fan juga menghajar 2 mahasiswa lain yang berpura-pura ingin menghentikan kekerasan tersebut, lalu menegaskan bahwa buktinya sudah sangat jelas sehingga tak perlu berdebat lagi. Lin Fan hanya bisa mengepalkan tangan dan menahan amarahnya. Sementara Xiao Chao tiba-tiba mendekat dan berbisik menyeringai licik, menanyakan kedekatan hubungan Lin Fan dengan Paman Li sang pemilik toko pangsit. Xiao Chao tersenyum cula sembari membisikkan ancaman bahwa tanah toko pangsit tersebut milik keluarganya dan Paman Li masih menunggak utang, sehingga meratakan kedai itu adalah hal yang sangat mudah baginya. Pernyataan tersebut seketika membuat Lin Fan terbelalak syok, sebelum akhirnya Xiao Chao menyodorkan sebuah kartu dan memberi penawaran agar Lin Fan menemuinya di lokasi tersebut setelah jam sekolah usai jika masih peduli dengan nasib toko itu. Sambil melangkah pergi bersama William, Xiao Chao tertawa terbahak-bahak dan menegaskan bahwa ia akan menunggu kedatangan Lin Fan. Sementara Lin Fan hanya bisa berdiri terpaku memegang kartu tersebut dengan tatapan mata tertutup bayangan amarah. Setelah jam sekolah usai, Lin Fan mendatangi kawasan lokalisasi malam dan melangkah menuju sebuah klub bernama Royal Palace Club yang menyembunyikan arena pertarungan bawah tanah di bagian dalamnya. Di dalam arena pertarungan yang megah dan dipenuhi gemuruh sorak-sorai penonton tersebut, riuh teriakan membakar suasana saat para penonton yang memasang taruhan terus bersorak menyuruh para petarung di atas ring untuk saling bertarung dan menghabisi lawan mereka. Di atas ring, petarung bertopeng hijau yang dikenal sebagai Ghost Face Cannon membanting lawannya, Lei Bao, ke lantai hingga tak sadarkan diri dan berhasil mempertahankan gelar kemenangannya. Melihat tubuh Lei Bao yang terkapar dan diseret keluar ring saat pembawa acara mencari penantang baru, Lin Fan yang menyaksikan kekejaman itu dari tepi ring bergumam dalam hati bahwa tempat brutal tersebut sama sekali bukan lokasi yang pantas didatangi oleh seorang siswa teladan. Sambil bersantai merangkul 2 wanita di sofa, Xiao Chao menawarkan kesepakatan bahwa semua dendam di antara mereka dianggap lunas jika Lin Fan berhasil mengalahkan Ghost Face Cannon. Tanpa ragu Lin Fan langsung menyanggupinya, hingga sistem di dekatnya sempat panik dan mempertanyakan keputusannya. Sementara Xiao Chao yang senang melihat keberanian itu langsung berseru memanggil pembawa acara untuk mendaftarkan Lin Fan sebagai penantang baru. Pembawa acara kemudian meminta kedua petarung berjabat tangan sebelum pertarungan dimulai, sambil menegaskan bahwa segala cedera atau cacat menjadi tanggung jawab masing-masing. Melihat Lin Fan naik ke atas ring, para penonton mulai berbisik-bisik meremahkannya karena fisiknya tampak kurus dan lemah. Bahkan menyebut bahwa mantan prajurit saja pernah dibuat sekarat oleh Ghost Face Cannon yang sudah memakan belasan korban cedera parah. Sementara itu, wanita di samping Xiao Chao merasa heran, dan bertanya mengapa Xiao Chao masih memberinya kesempatan untuk membalikan keadaan setelah berhasil membuangnya dari sekolah dan berniat meratakan toko tempat tinggalnya. Yang disambut Xiao Chao dengan senyuman licik seraya membocorkan bahwa semua ini hanyalah sebuah jebakan. Xiao Chao tersenyum penuh kejelikan, seraya menjelaskan bahwa skorsing dan penggusuran toko hanyalah umpan untuk memancing Lin Fan ke arena pertarungan bawah tanah yang tidak tersentuh hukum ini. Ia membocorkan bahwa Ghost Face Cannon adalah orangnya yang diperintahkan untuk menghajar Lin Fan hingga cacat, sehingga nantinya skorsing dan pembongkaran toko tetap berjalan. Sementara Lin Fan sudah berubah menjadi orang cacat sebagai akibat karena telah berani menentangnya. Mendengar rencana kejam itu, wanita di sampingnya tersanjung dan memuji betapa liciknya Xiao Chao, yang menyuapinya popcorn sambil berkata bahwa mereka cukup duduk santai menikmati pertunjukan. Bersamaan dengan bunyi bel pertanda mulainya pertarungan, Ghost Face Cannon langsung melaju kencang menyerang Lin Fan dengan penuh agresivitas. Hantaman keras Ghost Face Cannon terpental saat Lin Fan berhasil menahan serangannya. Meski hantaman itu membuat Lin Fan mengerang kesakitan sambil mengibaskan tangannya yang gemetar. Para penonton pun terperanjat kaget melihat Lin Fan mampu menahan serangan mematikan tersebut, meski mereka yakin tulang tangannya pasti sudah retak. Sistem pun langsung mengomeli Lin Fan, dan mengingatkannya bahwa ini adalah pertarungan bawah tanah yang mempertaruhkan nyawa, bukan perkelahian sekolah biasa, sehingga bakat tinju bintang 1 yang dimilikinya bisa membuat Lin Fan terbunuh. Namun Lin Fan dengan gigih tetap bertekad untuk terus bertarung. Lin Fan teringat janjinya kepada sang ayah untuk menyelesaikan kuliahnya sehingga ia tidak boleh dikeluarkan dari kampus, serta kebaikan Paman Li yang selalu membantunya sejak ayahnya menghilang sehingga ia tidak akan membiarkan toko pangsit itu digusur. Karena itulah Lin Fan bertekad kuat bahwa ia harus menang, memanfaatkan fakta bahwa musuhnya tidak tahu ia menguasai teknik pijat untuk menyerang titik akupunktur saat musuh lengah. Namun,
Ghostface Cannon menyeringai mengerikan dan menyela rencana tersebut dengan memperingatkan bahwa Xiao Chao sudah memberitahunya tentang kemampuan teknik tutul akupunktur Lin Fan, membuat Lin Fan terhenyak kaget menyadari rencananya gagal total. Tanpa memberi celah sedikit pun, petarung bertopeng itu langsung meluncurkan rentetan pukulan bertubi-tubi agar Lin Fan tidak sempat menyerang titik sarafnya. Melihat itu, sistem kembali panik dan berteriak bahwa Lin Fan dalam bahaya besar karena musuh tidak memberinya kesempatan sama sekali, membuat Lin Fan yang sibuk menangkis hujanan pukulan merasa terganggu dan menyuruh sistem untuk diam. Melihat posisi Lin Fan yang semakin tersudut, Xiao Chao tertawa puas sambil terus berseru menuntut agar Lin Fan dihajar sampai mati. Namun Ghostface Cannon mulai terkejut dalam hati menyadari daya tahan Lin Fan yang begitu tangguh karena masih sanggup bertahan dari gempuran serangannya. Merasa pertahanannya sudah cukup, Lin Fan bergumam dalam hati bahwa waktunya telah tiba. Saat Ghostface Cannon mendadak tersontak kaget karena merasakan hal aneh yang tiba-tiba melilit perutnya. Melihat reaksi musuh yang mulai terdistraksi dan goyah, mata Lin Fan seketika bersinar tajam menyadari bahwa kesempatan emas yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tanpa membuang celah, Lin Fan melancarkan serangan balasan kilat yang mendarat telak di dagu Ghostface Cannon hingga membuat petarung bertopeng itu terhenyak dan mengerang kesakitan. Para penonton riuh terkejut melihat serangan balasan yang mengenai titik vital tersebut, heran mengapa Ghostface Cannon mendadak membeku tak bergerak. Tubuhnya mulai gemetaran hebat memegangi perutnya, membuat penonton berspekulasi bahwa ia sangat marah dan Lin Fan berada dalam bahaya besar. Padahal yang sebenarnya terjadi, Ghostface Cannon justru sedang menahan sakit perut yang amat luar biasa. Di sisi lain, Lin Fan melangkah santai mendekatinya seraya mengejek apakah ia masih mau bertarung atau hanya berniat berdiri saja di sana, membuat Ghostface Cannon panik dan heran dalam hati apakah ia terkena teknik akupunktur, meski ia yakin sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Lin Fan untuk menyentuh titik sarafnya. Secara mengejutkan, Lin Fan melayangkan satu tamparan keras tepat ke wajah Ghostface Cannon, membuat pembawa acara dan sang petarung bertopeng terperanjat tak percaya. Murka karena merasa diremehkan dan dihina oleh tamparan tersebut, Ghostface Cannon memegang pipinya yang memerah seraya mengumpat tajam, lalu melayangkan tinjunya kembali untuk menghabisi Lin Fan dengan penuh amarah. Meskipun berniat memukul, gerakan Ghostface Cannon justru melambat dan merintih kesakitan, hingga Lin Fan dengan santai mengejeknya apakah serangannya itu sedang menggunakan gerakan lambat. Dengan wajah penuh keringat dingin dan mata membelalak panik, Ghostface Cannon bergumam dalam hati bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Karena makin ia berusaha mengerahkan tenaga, rasa sakit di perutnya justru makin parah dan tak tertahankan. Dalam bayangan Ghostface Cannon, kota emas yang mulai runtuh memicu kepanikan, membuat sebuah keluarga berlari sekuat tenaga menyusuri jalur pelangi untuk menyelamatkan diri. Saat gerbang teleportasi sudah di depan mata, sang suami mengajak istrinya untuk mengerahkan seluruh tenaga bersama-sama demi membuka gerbang tersebut. Sementara anak mereka terus memberikan dorongan semangat agar kedua orang tuanya berhasil meloloskan diri. Di dalam pikirannya yang aneh, Ghostface Cannon merintih agar gerbang itu sama sekali tidak sampai terbuka. Kisah konyol, runtuhnya kota emas pun menyisakan tanda tanya apakah warga kota bisa kabur dengan selamat. Di dunia nyata, Ghostface Cannon sebenarnya hanya berdiri menggigil sambil mengepalkan tangan ketat-ketat demi menahan sakit perut yang amat sangat, membuat penonton keliru mengira ia sedang memasang kuda-kuda Wing Chun dan mengaguminya sebagai jurus rahasia yang tersembunyi. Di dalam hayalannya, warga kota emas gedor-gedor pintu meminta dibukakan jalan keluar karena kota akan runtuh. Namun Ghostface Cannon menggertakkan gigi dan bergemuruh dalam hati bahwa mereka tidak boleh keluar saat ini, karena jika sampai keluar, ia akan hancur dan menanggung malu yang tak terobati. Sementara itu di arena nyata, Xiao Chao yang mulai tidak sabaran berteriak emosi dari bangku penonton, memaki dan menyuruhnya segera menghajar Lin Fan alih-alih cuma berdiri bodoh di sana. Ghostface Cannon berusaha menenangkan dirinya, menyadari bahwa jika ia turun dari ring sekarang maka ia dianggap kalah sehingga ia tidak boleh pergi ke toilet. Lalu ia mulai mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya fokus ke area dantian. Para penonton yang melihat posisinya mendadak heboh dan antusias, mengira Ghostface Cannon sedang mengerahkan kekuatan penuhnya yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Setelah menyalurkan energi tersebut, Ghostface Cannon merasa lega karena yakin bisa menahan rasa molesnya sekitar 5 menit, waktu yang dinilainya lebih dari cukup untuk menyelesaikan pertarungan. Tanpa membuang kesempatan, Lin Fan kembali mendaratkan tamparan keras ke wajah Ghostface Cannon seraya mengejek mengapa ia mendadak berhenti bertarung padahal sebelumnya terlihat sangat hebat. Para penonton terperanjat kaget, melihat Lin Fan yang dengan beraninya kembali menampar dan memprovokasi musuhnya secara terang-terangan. Terbakar emosi dan merasa benar-benar dihina, Ghostface Cannon menggertakkan giginya dengan wajah penuh murka, berteriak bahwa Lin Fan benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri. Lin Fan justru makin gencar melayangkan tamparan bertubi-tubi ke pipi kanan dan kiri Ghostface Cannon, seraya mengejeknya balik untuk membalas serangannya, membuat pembawa acara tercengang melihat serangan sengit Lin Fan yang rupanya cuma kumpulan tamparan bolak-balik. Melihat hal itu, Xiao Chao mengamuk hingga tumpah popcornya. Berteriak emosi menyuruh petarungnya membalas dan mempertanyakan apakah ia membayarnya hanya untuk jadi samsak.
Dahsyatnya hantaman tamparan Lin Fan bahkan sampai membuat topeng Ghost Face Cannon terlempar ke udara. Sementara Lin Fan dengan tenang berujar bahwa tebakannya benar, lalu mempertanyakan berapa banyak uang yang diberikan Xiao Chao kepadanya untuk membuat Lin Fan cacat. Ketika topengnya terlepas, terungkaplah wajah Ghost Face Cannon yang ternyata adalah Guru William. Membuat Xiao Chao seketika menepuk dahi mengutuk kebodohan guru asing tersebut yang membiarkan identitasnya terbongkar. Para penonton pun langsung geger dan terkejut begitu menyadari bahwa Ghost Face Cannon tak lain adalah guru bela diri asing di kampus mereka, yang rupanya diam-diam bekerja sampingan menjadi petarung demi mencari uang tambahan. Menyadari identitas aslinya terungkap di depan umum, Guru William panik setengah mati memegangi wajahnya karena takut bakal dikeluarkan dari sekolah. Kepanikan yang membuncah membuat fokus energi Qi dalam tubuhnya berantakan total, hingga dalam hayalannya, gerbang kotak emas yang ia tahan mati-matian akhirnya terbuka sedikit. Alhasil, di dunia nyata ia tidak sanggup lagi menahannya dan tak sengaja buang angin dengan sangat keras. Suara kentut beruntun yang semakin nyaring membuat penonton dan pembawa acara bertanya-tanya bingung. Dengan penuh semangat, pembawa acara mengumumkan kepada penonton bahwa Ghost Face Cannon ternyata adalah seniman bela diri tingkat A yang langka. Dan suara gemuruh yang terdengar adalah bukti nyata otot-ototnya yang sedang meregang ekstrim. Suara kentut beruntun yang terus berbunyi itu dipuji bagaikan raungan binatang buas dan gemuruh petir, hingga membuat para penonton bersorak antusias, sibuk mengabadikan momen tersebut karena merasa sangat beruntung bisa menyaksikan keajaiban seniman bela diri tingkat A secara langsung. Di sisi lain, Xiao Chao yang kegirangan tertawa lebar, mengira petarungnya sedang menyiapkan jurus pamungkas, lalu bersumpah akan menjamin keamanannya asal ia menghabisi Lin Fan. Sorakan dan jeritan dukungan penonton yang makin riuh memuja Ghost Face Cannon justru membuat situasi makin memburuk. Suara kentutnya terus meletup tak terkendali, sementara ia meringis panik dalam hati karena merasa pusing, bising, dan perutnya sudah berada di ambang ledakan hebat. Di latar belakang, Lin Fan justru santai bernyanyi ala lagu panggung tentang air sungai kuning yang mengalir deras, membuat Guru William yang mendengarnya mengumpat frustrasi karena lagu itu makin memancing rasa molesnya. Sementara di dunia hayalannya, kota emas kini benar-benar hancur total diterjang tsunami air keruh. Seluruh warga berhamburan lari menuju gerbang teleportasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Namun secara tiba-tiba sebuah tangan raksasa menghantam dan menyumbat gerbang tersebut rapat-rapat. Di dunia nyata, tangan raksasa yang menyumbat gerbang itu ternyata adalah tangan Guru William sendiri yang dengan panik menutup area belakangnya demi menahan buang air besar. Pembawa acara yang tidak paham situasi kembali salah sangka, memuji aksi Guru William meletakkan satu tangan di belakang punggung sebagai gaya master tingkat A yang percaya diri untuk mengatasi Lin Fan hanya dengan satu tangan. Namun, Lin Fan yang berada di depannya justru dengan santai memintanya untuk tidak menahannya lagi, mengungkap bahwa sejak salaman pembuka tadi, ia telah menekan titik akupunktur Zigo milik Guru William. Lin Fan pun memperingatkan bahwa rasa mulas yang bergejolak di perutnya hanya akan terasa makin meledak-ledak. Tanpa ampun, Lin Fan malah makin menjadi-jadi dengan menyanyikan lagu bernada perpisahan tentang merelakan dan melepaskan pegangan, membuat Guru William berteriak histeris sambil menangis menahan derita dan memohon agar Lin Fan berhenti bernyanyi. Sementara itu di sisi lain, Xiao Meimei berlari kencang menuju lokasi karena khawatir Lin Fan dalam bahaya setelah dijebak oleh kakaknya untuk bertarung di arena pertarungan bawah tanah. Begitu tiba di lokasi, melihat riuhnya sorakan penonton yang menyuruh petarung menghabisi Lin Fan, Xiao Meimei langsung melompat masuk ke arena sambil berteriak nyaring melarang siapapun menyakiti pria miliknya. Membuat semua orang di arena bingung dan kakaknya terperanjat heran. Melihat kedatangan Xiao Meimei yang berniat membantunya, Lin Fan justru panik dan berteriak meminta adiknya Xiao Chao itu untuk tidak ikut campur karena ia sudah hampir menang. Namun nasib berkata lain, akibat lompatan Xiao Meimei yang tiba-tiba, mereka berdua justru bertabrakan hingga terjatuh bersama, sampai-sampai bibir mereka tak sengaja bersentuhan dan saling mengunci dalam sebuah ciuman tak terduga. Penonton dan pembawa acara seketika melotot melongo melihat adegan mesra di tengah pertarungan tersebut. Dengan wajah memerah padam, Lin Fan buru-buru meminta maaf dan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak sengaja melakukannya. Xiao Meimei yang sangat terkejut dan tak mampu menahan rasa malunya yang membuncah, hanya bisa tergagap sebelum akhirnya pingsan di tempat, membuat Lin Fan panik memeganginya dan kebingungan melihatnya mendadak pingsan. Melihat adegan itu, Xiao Chao mengamuk hebat sambil mengepalkan tangan, berteriak menyuruh Lin Fan segera melepaskan adiknya. Di saat yang sama, Guru William makin kepayahan menahan gejolak di perutnya. Suara bising di sekitarnya makin membuat kepalanya pusing, pandangannya mulai kabur, dan ia merasa sudah benar-benar berada di batas kemampuan untuk menahannya. Di sisi lain, Xiao Chao yang masih terbakar emosi kembali berteriak mengutuk Lin Fan yang berani melecehkan adiknya, tanpa menyadari hal mengerikan yang bakal terjadi di depannya. Guru William sudah sampai di batas pertahanannya, mukanya pucat pasi sambil memegangi perutnya yang mulas tak tertahankan. Sementara itu di dunia hayalannya, warga kota emas yang mulai panik berteriak minta pintu dibuka karena kota mereka hampir runtuh total. Mereka histeris memikirkan nasib mereka kalau pintu tidak segera dibuka, apalagi tangan raksasa-raksasa Titan malah menyumbat rapat pintu keluar tersebut,
Hingga akhirnya beberapa warga berteriak menyuruh semuanya untuk bersiap dan memberi jalan. Di dalam hayalannya, sesosok pahlawan mirip Thor melompat ke udara sambil membawa palu besar dan berteriak bahwa ia telah datang, membuat warga Kota Emas bersorak gembira menyambut kedatangannya. Tanpa memedulikan apapun lagi, sosok Thor itu berteriak, "Buka pintu!" Lalu menghantamkan palunya dengan sekuat tenaga tepat ke arah gerbang. Hantaman palu raksasa itu seketika menghancurkan pertahanan Guru William di dunia nyata, membuatnya berteriak histeris tak sanggup lagi menahannya. Seluruh penonton, pembawa acara, hingga Xiao Chao seketika syok berat dan membeku dengan wajah pucat pasi menyaksikan kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, Lin Fan hanya bisa melongo kaget sembari panen poin emosi yang melonjak drastis. Sejak malam kejadian traumatis itu, klub pertarungan bawah tanah akhirnya ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan, dan Xiao Chao sama sekali tidak pernah mau menyentuh popcorn lagi seumur hidupnya. Sementara itu di dunia hayalan, warga Kota Emas bersorak gembira merayakan kebebasan mereka karena berhasil selamat dari bencana. Sementara itu di sebuah kediaman di kota Shenzhou, tampak sebuah kue ulang tahun dengan lilin-lilin yang menyala. Seorang wanita terkejut saat menerima telepon, dan bertanya apakah arena pertarungan bawah tanah milik kelompok Xiao dan geng Tianhong benar-benar telah dikacaukan. Lawan bicaranya menjelaskan bahwa situasinya sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi yang jelas sosok yang berhasil mengalahkan Ghostface Cannon adalah putra dari Lin Tianchong. Wanita itu pun terheran-heran karena setahunnya pemuda itu dulunya sangat tidak berguna, sehingga ia menyimpulkan hanya ada satu kemungkinan di balik perubahan drastis tersebut. Sambil menyalakan lilin, wanita itu menyimpulkan bahwa Lin Tianchong pasti telah mewariskan peta harta karun urat naga kepadanya. Namun kontras dengan senyum ramahnya, wanita bergaun mayat itu mengangkat sebilah pedang besar di depan seorang pria tua yang terikat mulutnya dan mayat yang tergeletak berdarah. Tanpa rasa ragu sedikit pun, dengan wajah tersenyum ia memberikan perintah dingin. Jika ada resistance, langsung bunuh di tempat. Seiring pedang besar itu menebas habis korbannya.